kalau kita dalami kembali seperti Hamemayu Hayuning Bawono ya. Kemudian kalau itu kita tuakan lagi atau kita menjadi Hamemayu Hayuning Rat misalnya. Rat itu juga terkait dengan Bawono tetapi di seluruh aspek Bawono. Orang Jawa itu adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Harusnya sifatnya ya. Betul gitu. Jadi memang Hamemayu Hayuning Bawono itu sudah, kalau kita teks wayang itu sendiri misalnya Ramayana itu 500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Kalau saya masih optimis dan terasa bahwa sebetulnya di berbagai aspek kehidupan sosial kita orang Nusantara ini itu masih terasa ininya revitalisasinya. Jadi selalu ada upaya-upaya untuk merevitalisasi spirit-spirit yang Hamemayu seperti itu, Betul. Itu yang sebetulnya masih bisa kita rasakan. Dan itu implementasinya kita tarik lagi ke yang lebih implementatif juga. Itu juga lagi-lagi membuat interaksi sosial, interaksi kinerja, interaksi berkarya itu menjadi kembali lagi ke Hamemayu lagi. Tadi Ambrasto dur angkoro itu durnya ini kan ada, kalau dalam bahasa Kawi yang lain tan dur. Tan itu tidak, dur itu angkoro. Jadi orang Jawa atau orang Nusantara ini dalam bercocok tanam saja sudah tan dur. Tidak punya tendensi-tendensi yang jahat. Tetapi dengan kalau kita bawa langsung berinteraksi dengan kehidupan real anak-anak, berinteraksi dengan tetangganya, berinteraksi dengan apanya, atau mungkin kalau panjenengan tadi di lingkup keluarga agak besar, ada Pak D, ada ini terah ya misalnya ya, terah, ada kumpulan terah itu menurut hemat kami itu menjadi penting juga. Ada ukiran di sana Ponco Bramoro Sariro Tunggal. Sarironya ini loh. Iya. Cilik. Jadi Sariro Tunggal itu dinaungi oleh 5 Bramoro. Bramoro ini kan istilahnya apa ya? Bramoro itu para wali lah kira-kira. Jadi Sariro Tunggal ini dinaungi oleh 5 wali. Kembali ketemu Mbah Cilik Sigit dalam hidangan segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Nah, kali ini Mbah Cilik Sigit akan berbincang-bincang, membincangkan terkait dengan konsep atau falsafah Jawa yang mungkin barangkali ada sebagian kita yang sudah lupa ataupun yang belum memahaminya. Ada falsafah Hamemayu Hayuning Bawono. Nah, dan kemudian oleh Sunan Kalijogo ditambah dengan Ambrasto dur angkoro. Jadi lengkapnya menjadi Hamemayu Hayuning Bawono Ambrasto dur angkoro. Sebuah perspektif dalam mengisi kemerdekaan, di mana kita akan beberapa hari ke depan kita akan memperingati Hari Merdeka Indonesia yang ke-79 ya. Nah, nanti falsafah ini bagaimana kita mengimplementasikan sehingga membawa kebaikan ke depan lebih baik. Nah, kali ini tetap kembali bersama dengan Ki Herman Sinung Janutama. Selamat siang Ki. Siang juga. Siapa Ki Sinung? Ki Herman ini lihat podcast yang sebelumnya terkait makna hidup, yaitu kemarin adalah dengan tema Sangkan Paraning Dumadi. Silahkan dilihat lagi siapa beliau ya. Atau kita akan langsung. Gimana Ki kabarnya hari ini? Pangesunipun alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah bisa hadir kembali bersama teman-teman Mbah Cilik Sigit ini. Nah ini Ki,
kita akan membincangkan terkait dengan falsafah Jawa ya. Saestu Ya. iya. Hamemayu hayuning bawono. Hamemayu hayuning bawono. Ya, Nggih, ini mulai nggih. kapan ya sebenarnya zaman kerajaan siapa atau gimana yang kemudian kalau saya search itu kok kemudian Ambrasto Durangkoro itu konsep yang kemudian ditambahkan oleh Sunan Kalijogo. Nah, ini benar atau bagaimana gimana keterangannya? Ya, kalau kita tinjau dari segi sejarah nggih Ki Cilik. Ya. Itu memang kalau Ambrasto Durangkoro itu terkait dengan datangnya para penjajah dari dari luar negeri ya, atau dari luar Jawa, yaitu dari bangsa Eropa. Jadi memang waktu itu kemudian Hamemayu Hayuningrat atau Hamemayu itu kemudian didampingi juga dengan Ambrasto Durangkoro, karena dianggap bahwa datangnya kolonialisme itu membawa Durangkoro ya. Iya, atau kalau dalam bahasa pewayangan misalnya menjadi baju barat. Dari barat sana itu seperti raksasa-raksasa membawa angkara. Pramila kemudian di dalam tagline itu, kalau boleh kita bahasakan sekarang, kemudian Ambrasto Durangkoro gitu. Nah, itu memang konteksnya terkait dengan zaman-zaman di era para wali songo, kemudian Kanjeng Sunan Kali. Tetapi sebetulnya kalau kita dalami kembali seperti Hamemayu Hayuning Bawono ya. Kemudian kalau itu kita tuakan lagi atau kita menjadi Hamemayu Hayuning Rat misalnya. Rat itu juga terkait dengan Bawono tetapi di seluruh aspek Bawono. Pramila kemudian Hamemayu Hayuning Bawono ini sebetulnya sudah ada mungkin sejak zaman-zaman sebelum Masehi nggih. Sudah ya. Dan itu bisa kita lacak misalnya ada di dalam pewayangan, baik itu Ramayana, kemudian Mahabharata, itu juga sudah ada ungel-ungel ataupun sudah ada ungkapan-ungkapan yang betul-betul secara vulgar dikatakan bahwa tiang Jawi menika, orang Jawa itu adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Harusnya sifatnya ya. Betul, gitu. Jadi memang Hamemayu Hayuning Bawono itu sudah, kalau kita teks wayang itu sendiri misalnya Ramayana itu 500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Jadi betul. Kalau kita geret ke belakang itu konsep manusia yang Hamemayu Hayuning Bawono itu betul-betul konsep atau tekad orang Jawa untuk membangun sebuah peradaban yang memperindah. Hamemayu itu memperindah, Hayuning Bawono itu adalah dunia yang sudah indah ini. Gitu. Jadi konsepnya orang Jawa itu, bumi itu, peradaban itu, dunia itu digelar Gusti Allah itu memang sudah indah. Nah, lantas fungsinya Kalipatola ini apa? Gitu. Fungsinya Kalipatola itu adalah Hamemayu. Ya memperindah apa-apa yang sudah indah. Sudah indah. Contohnya bisa kita lihat misalnya kalau kita sekarang di wayang kulit. Ya, meskipun kalau oleh dunia animasi sekarang jauh lebih canggih animasi Ki Cilik. Tetapi wayang kulit kita lihat bentuk manusia saja dibentuk ukiran-ukiran yang penuh sesuai wataknya ya kayaknya ya. Ada ininya, bentuk hidung yang begini, bentuk mata yang bulat, bentuk mata yang seperti pari ya, seperti padi itu. Itu nanti diiringi, didampingi dengan tatahan-tatahan yang luar biasa indahnya. Itu maksudnya wayang di Jawa itu memang manusia itu memang sudah indah. Kita tinjau dari segi anatomi misalnya menawi wonten dunianya Ki Cilik menika. Wah itu anatominya aja indahnya bukan main. Sempurna makanya. Sempurna. Kalau teman-teman di dunia teknik itu, di dunia teknologi senangnya bilangnya satu sistem yang integrated, sistem yang sempurna. Kalau melihat anatomi kita.
bentuk yang indah itu oleh orang Jawa masih ditambahi dengan ukel, ditambahi dengan apa namanya wader tumumpuk, dibuat tambahi dengan apa nih ukiran-ukiran rambut, itu luar biasa. Jadi itu wayang kita itu bisa kita jadikan sebagai ya satu contoh ikon gitu, ikonik bahwa itu memang manusia Jawa itu hamemayu, memperindah apa-apa yang sudah digelar sangat indah oleh Gusti Allah. Betul, gitu. betul. Ya. Begitu, Ki. Ya. Kemudian kalau di dalam praktek, dalam kasunyatan selain bentuk wayang, kalau tatanan sosial ya, mungkin sosial budaya di zaman waktu itu, apa zaman wali ataupun zaman sebelum wali itu, kira-kira ada nggak? Iya. Seperti apa bentuknya? Iya, misalnya bentuk-bentuk di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus misalnya kalau orang Jawa itu ada suatu tekad, misalnya kalau apa ya, tidak ada yang dibiarkan blengkrah itu apa ya istilahnya itu. Jadi misalnya orang Jawa jalan-jalan di gunung-gunung, di bukit-bukit itu nggak dibiarkan, pohon yang blengkrah, pohon ini nggak akan dibiarkan. Mesti ada tandang gawe namanya. Ayo tandang gawe. Apa namanya itu ada lagi itu apa namanya tandang gawe apa-apa. Ayo ditandangi rame-rame gitu. Selalu spiritnya adalah hamemayu. Hamemayu. Bisa dilihat mungkin oleh Ki Cilik ya, atau juga mungkin Pak oleh para pemirsa. Kalau kita lihat di itu Pak, kumpulan foto-foto kuno orang Jawa itu, misalnya di kumpulannya KITLV atau di kumpulan Jawa Tempo dulu gitu, Jawa Tempo Doeloe gitu di apa di internet nanti akan muncul jalan-jalan yang belum diaspal saja. Aspal kan sekarang, dulu itu yang bentuknya tanah itu masih ada pohon-pohon kiri kanan yang rindang dan jalannya disapu gitu. Ya betul ya. Masya Allah betul. Jadi memang semangat tandang gawe hamemayu itu menjadi spirit ya. Spirit ya. Jadi tidak akan membiarkan. Jati diri ya jadinya, karakter gitu ya. Sungai itu nggak dibiarkan apa kalau sekarang itu apa itu tersumpel gitu, nyumbat itu dibiarkan kemudian airnya luber kemana-mana tuh buatan. Ya, saya misalnya masih bisa kita jumpai di tahun-tahun 70, 75 itu masih ada kaki-kaki utawi apa namanya sepuh-sepuh itu sambil bawa kayu melateni itu loh saluran-saluran air itu. Dia tidak rela kalau sampai ada sumpelan-sumpelan gitu, betul. Selalu disogroki gitu supaya. Nah, jadi memang spiritnya selalu bagaimana tanah Jawa ini bisa dinikmati secara kolektif bersama-sama. Betul. Ayo kan ada gitu Pak. Ada tembangnya gitu. Betul. Nah ini itu kan konsep yang sudah berjalan berpuluh ratusan tahun ya. Nah konsep sebagai mistis religius juga itu kira-kira memiliki apa namanya ya up to date, artinya akan selalu selaras dengan perjalanan zaman ke zaman, tidak hanya kemarin tapi juga saat ini dan kemungkinan sampai besok-besok. Ini akan selalu sesuai atau memang harus menjadi apa namanya? Spiritnya ya, semangatnya. Orang Jawa, tidak hanya Jawa ya, tapi Nusantara ya. bahkan harusnya dunia gitu ya. Ini masih ya. Kalau saya masih optimis dan terasa bahwa sebetulnya di berbagai aspek kehidupan sosial kita orang Nusantara ini itu masih terasa ininya revitalisasinya. Jadi selalu ada upaya-upaya untuk merevitalisasi spirit-spirit yang hamemayu seperti itu, gitu. Betul. Itu yang sebetulnya masih bisa kita rasakan. Dulu mungkin kita tadi seperti sudah saya ceritakan di peradaban zaman dulu kayak begitu. Tapi sekarang pun sebetulnya masih bisa kita rasakan itu. Ya meskipun mungkin di dalam tampilan-tampilan atau berita-berita medsos sudah tidak menjadi berita paling penting nomor satu. Mungkin itu nanti berita-berita pelengkap saja. Tetapi sebetulnya
upaya-upaya revitalisasi itu masih terasa. Masih tetap berjalan Masih ya. tetap berjalan. Contohnya misalnya Ki Cilik, ada tetangganya sakit, tetap saja Ki Cilik ada orang, Mbak makan rambutan misalnya. Biji rambutannya nanti dijemur di bla 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 bla. Kepeduliannya ya tetap ya. Masih peduli. Jadi tidak menjadi satu masyarakat yang satu rumah berdiri bagus-bagus tapi antar rumah nggak kenal kan buatan sakit, buatan tiang Jawi. Karena ada bebrayan, ya. Konsep bebrayan ini selalu risih kalau nggak bisa berinteraksi dengan baik dengan itu Hamemayu. Termasuk spirit Hamemayu yang masih terinspirasi oleh tatanan modern orang Jawa atau orang Nusantara hari ini gitu. Betul. Ya, terima kasih Ki. Baik, luar biasa perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bincangkan akan semakin menarik ya. Kita break sebentar, kita akan kembali lagi. Siap. Rekomendasi homestay rombongan di Jogja yang bisa muat di atas 20 orang. Di sini ada 5 kamar tidur dan living room yang besar, cocok buat rame-rame. Lokasinya strategis, berada di Sido Agung, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Begitu masuk, tempatnya tuh luas, suasananya adem dan juga tenang. Ada 5 kamar tidurnya lengkap, pakai kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas, kasurnya empuk banget dan juga kamarnya super bersih. Tiap kamar tuh desainnya beda-beda. Ukuran kasurnya ada yang twin bed dan juga queen bed, semuanya lengkap, kulkasnya juga ada. Namanya Dian Padang. Buat reservasi bisa hubungi nomor ini ya. Kembali lagi dengan Mbah Cilik Sigit dalam hidangan segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Nah, kita lanjutkan ya, Cilik. Nah, kita Hamemayu Hayuning Bawono Ambrasto Dur Angkara, nggih. Bawononya sekarang ini kita sempitkan Indonesia. Nah, tujuan dibentuknya negara Indonesia ini sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, di sana tentunya di sana kira-kira kurang lebihnya ya bahwa masyarakat itu adalah yang makmur, berkeadilan gitu ya diantaranya ya. Kemudian juga damai ya, damai, tidak ada permasalahan ya. Kemudian ikut terlibat dalam perdamaian dunia, berarti harusnya Indonesia damai juga ya, lebih dulu damai gitu ya. Nah, ya realitas kemudian saat ini kan banyak kerusakan alam, kebakaran hutan, menambah polusi. Di tahun berapa itu kebakaran hutan sampai 400 lebih kali kebakaran hutan ya, misalnya dalam periode berapa tahun gitu. Tentunya ini akan membuat perubahan ekosistem, membuat polusi udara yang akan tentunya udara tidak lagi sesegar yang kita harapkan ya. Kemudian juga ada pencemaran lingkungan ya, baik itu lingkungan air, udara, kemudian tanah ya. Tentunya kalau tanah ini kan mungkin dari laku manusia juga, tetapi juga dari pabrik-pabrik ya, mungkin pabrik limbahnya ya, kemudian terjadi pencemaran tanah ya, tentu tanpa disadari. Nah, ini kalau yang punya pabrik tidak memiliki konsep yang memayu-hayu gitu misalnya, ya tentunya nanti dampak ke masyarakat juga akan semakin kurang baik ya misalnya. Kemudian dari sisi keamanan misalnya, apakah kita ini negara yang cukup aman?
Nggih. Tentunya juga menjadi telaah kita ya Ki ya. Karena misalnya kemiskinan. Bisa jadi orang yang tadinya tidak memiliki hasrat kejahatan lalu ada kejahatan yang dia lakukan karena masalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia itu 9%-an, Ki. Tetapi di Jogja ini lebih 10% lebih orang Jogja ini miskin ya tentunya. Tetapi dari angka stunting kita justru lebih baik Jogja dibanding nasional ya. Nasional ada 21,5% stunting, tapi kalau di Jogja ini hanya 16,4% kalau nggak salah ya, sehingga lebih rendah, dan ini merupakan 5 besar daerah yang memiliki angka stunting rendah. Nah, tentunya banyak hal-hal yang masih belum sesuai dengan harapan kita sebagai negara yang aman, makmur, berkeadilan, dan sebagainya. Nah, ini sedangkan ke depan kan kita akan memperingati Hari Merdeka ya Ki ya, yang ke-79 ini ya. Ini kita masyarakat tentunya harus ikut memayu-hayu ya. Bagaimana kita mewujudkan negara yang indah ya, kemudian lingkungan tidak rusak ya, kemudian kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik ya, interaksi, saling menghargai dan sebagainya tentunya. Ya. Ini gimana Ki? Aduh, ini dia. Kalau kita ikuti cerita-cerita ataupun mungkin report, laporan-laporan di dalam manuskrip-manuskrip tentang kondisi peradaban Nuswantara di zaman dulu, memang hampir seluruhnya itu hamemayu deh. Ya, tetapi dengan berjalannya peradaban sampai ke sekarang ini, di ulang tahun negeri kita yang ke-79. Kalau dijawakan itu pitu songo gitu. Ada maknanya. Nggih, pitu itu pitulungan kan, pitulungan artinya memang kita masih tetap membutuhkan untuk saling menolong, saling membantu. Jadi interaksi internal kita sebagai insan Nuswantara itu masih membutuhkan saling menolong, gitu. Gotong royong ya, sebenarnya sudah ada ya. Songnya gotong royong. Song gotong royong itu apa? Jadi nothing tulus, tidak punya sepi ing pamrih. Iya, sepi ing pamrih rame ing gawe. Itu song. Jadi memang tulung tinulung itu menjadi spirit hamemayu, dan songnya sepi ing pamrih rame ing gawe. Makanya ini sebetulnya menyenangkan nih. Angka 7 dan 9 ini menyenangkan gitu. Seperti gitu juga misalnya kalau dalam sejarah kita, Sinuwun kaping pitu dengan Sinuwun kaping songo ini kan punya kiprah yang agak nyeleneh gitu ya. Sinuwun kaping pitu itu terkenal sebagai Sultan Sugih misalnya. Sementara Sinuwun kaping songo yang sempat menjadi pemimpin juga di negeri kita ini, di Nuswantara, betul-betul seorang manusia yang sepi ing pamrih rame ing gawe. Beliau membangun Jogja, beliau membantu Bung Karno di awal-awal kemerdekaan, awal-awal pembentukan negara, langsung 6.000 gulden. Jadi betul-betul sepi ing pamrih rame ing gawe. Jadi hari ini kita di 7 dan 9, pitu lan songo, pitu song ini betul-betul kita membutuhkan tolong-menolong, interaksi antar sesama manusia Nuswantara, tetapi dalam kondisi sempurna hatinya menjadi song. Sepi ing pamrih, rame ing gawe yang kata di cilik tadi para penonton. Nah itu dia. Oleh karena itu, kalau itu kita implementasikan ke dalam kondisi sekarang, sekalipun spirit sekarang ini selalu kan tadi angka ekonomi, kemudian angka kemiskinan kita yang 9%, bla 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 bla. Ini kalau di dalam falsafahnya orang Jawa, karakter hamemayu hayuning bambawana ini tidak bersandar kepada tadi 9% kemiskinan kalau gitu. Sekalipun mungkin kehidupannya orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini ya mungkin di bawah kemakmuran standar internasional, tetapi
spirit rame ing gawe sepi ing pamrihnya itu tidak bisa dinilai dengan 9%-nya kolowang. Oh, begitu ya. Iya. Jadi walaupun miskin tapi mungkin kaya di sisi yang lain, jangan-jangan gitu ya. Iya. Kaya untuk saling menolong, saling peduli, saling apa tadi rame ing gawe gitu. Itu yang mungkin falsafah itu yang mungkin sudah jarang sekali di mancanegara. Jarang sekali mungkin di negeri-negeri yang lain yang terukur secara akurat, apa-apanya serba terukur, demografinya terukur, kesejahteraannya terukur, semua itu. Tetapi di mana lantas kita letakkan sepi ing pamrih rame ing gawe? Di mana lantas kita letakkan misalnya spirit untuk saling tolong menolong, tulung tinulung? Kita bisa lihat di YouTube ya, di cilik. Misalnya kasus kecelakaan di negeri mana, ada kecelakaan mobil, sepeda motor atau kendaraan, ya dibiarkan saja. Dari itu pating gelangsar di jalan yang sangat lebar gitu, tapi tidak ada seorang pun yang peduli. Tetapi kalau kita melihat, ya maaf ini ya para penonton ini, kita melihat misalnya YouTube di Nuswantara masih ada peduli. Ada orang terjatuh, ada yang peduli, lari untuk menolong gitu. Ini bawakan air minum atau obat-obatannya ya. Iya, atau mungkin yang telepon ke rumah sakit atau ambulan dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya kok masih ditonton sebagai seorang pemirsa YouTube itu kita masih ada rasa lego itu ya. Wih, alhamdulillah masih ada kepedulian sosial ya. Lah, Pramila Pitu dan Songo ini menurut saya pas kalau menjadi spirit ulang tahun Republik kita ini yang ke-79. Pitulungan dari Yang Maha Kuasa, tapi juga harus gotong royong. Gotong royong. Untuk mewujudkan ya. Iya. Dan itu implementasinya kita tarik lagi ke yang lebih implementatif juga. Itu juga lagi-lagi membuat interaksi sosial, interaksi interaksi kinerja, interaksi berkarya itu menjadi kembali lagi ke Hamemayu lagi. Cilik. Pramila, jadi akhirnya interaksi bekerja pun tidak semata-mata disandarkan kepada ukuran-ukuran menopong, ukuran-ukuran yang sifatnya angka lah, atau ukuran yang sifatnya itu sing penting wani piro misalnya gurauan sekarang. Tetapi oke, mungkin di awal-awal semangat pembangunan dulu mulai bermunculan wani piro. Tetapi sekarang kita rasakan sudah mulai mereda. Kok kata-kata wani piro ini juga tidak semembahana. Tidak semembahana zaman itu gitu. Makanya ini menurut saya, wah ini berarti sepi ing pamrih rame ing gawe gotong royong pitulungan tulung tinulung ini juga kok sepertinya tumbuh kembali. Sepertinya kok mudah-mudahan seperti itu ya. Karena kan tadi Ambrasto dur angkoro itu durnya ini kan ada, kalau dalam bahasa Kawi yang lain tandur. Tan itu tidak, dur itu angkoro. Jadi orang Jawa atau orang Nusantara ini dalam bercocok tanam saja sudah tandur. Tidak punya tendensi-tendensi yang jahat. Makanya disebut tanduran. Kayak nandur nengdi, nandur di mana, tandur. Itu kan menanam. Jadi yang ditanam itu sudah sesuatu spirit manusia Nusantara, manusia Jawa itu untuk tandur, spirit yang ditanam untuk tidak berbuat jahat. Supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Pramila nanti orangnya disebut petani. Metani itu ini loh apa? Memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Meneliti kecil-kecil, mana ini yang membahayakan, mana ini yang tidak bagus. Ini pakai Pramila lantas disebutnya metani, lajeng orangnya disebut petani, atau di Melayukan atau di Indonesia menjadi petani. Saes dulu. Menikah menjadi spirit besar. Sekarang mungkin para pemirsa juga akan bisa melihat langsung di cilik. Orang menanam padi,
orang bertani di Nusantara hari ini tuh hampir tidak menguntungkan. Tapi kok tetap ada orang yang bertani. Tetap ada spirit untuk tandur, tidak menanam yang duratmoko, durjono, durangkoro, gitu. Oh, tapi baik. Tadi ada yang zaman apa ya namanya? Artinya baik, kemudian ada satu kejahatan ataupun kerusakan ya realitas ya. Kemudian itu apa ya yang mungkin bisa mendistorsi atau mengurangi nilai-nilai spiritual yang dulu itu tinggi dipegang teguh, kemudian mulai luntur dan sebagainya. Nah, kemudian ya untuk mencapai tujuan menghalalkan segala yang harusnya, ya betul. Itu kira-kira unsur apa yang bisa mendistorsi itu, atau efek apa, atau tujuan yang mana sehingga orang kemudian karakternya menjadi bukan karakter yang kita harapkan. Itu kenapa ini ya? Tidak berkarakter Hamemayu lagi. Nah, ya, tidak berkarakter Hamemayu. Nah, ini gimana ini? Saestu. Karena mengapa Kanjeng Sunan Kali itu menempelkan di Hamemayu Hayuning Bawono dengan Ambrasto Durangkoro. Karena kata kawi yang di belakang ini, angkoro ini selalu ditututi dengan murko. Angkoro murko, atau dalam bahasa Indonesia juga sudah cukup dikenal angkara murka lah gitu. Iya, betul. Oleh karena itu karena Durangkoro ini dibiarkan bersemi dalam berbagai elemen, berbagai sistem, berbagai aspek dalam kehidupan negeri kita sekarang, akhirnya babagan murkanya ini juga berkembang, ikut berkembang. Durangkoro ini kemudian tetap gandeng kemurkaan. Sifat Durangkoro ini kemudian, maaf ini saya menggunakan cara mikir orang Jawa, betul ya, nggak apa-apa ya. Jadi angkoronya ini akan gandeng murkonya. Murka ini kan keserakahan yang membabi buta, tak terkendali. Kalau disambungkan dengan tokoh-tokoh wayang itu misalnya Dasamuka, Rahwana kan gitu. Rah itu wis getih alasan gitu istilahnya. Getih orang yang hidupnya nggak mau membawa kebaikan. Getih alasan ini Rahwana ini. Maka kemurkaan ini kemudian juga begitu akhirnya berkembang tak terkendali. Iya. Saya menggunakan cara pikir orang Jawa saja. Jadi memang ini satu PR ya, bagaimana membentuk karakter supaya ada karakter-karakter yang jahat itu terbrasto. Dan itu tentunya ada pemodelan ya, pemodelan mulai dari keluarga, mulai dari anak, kemudian pendidikan yang mungkin saat ini pendidikan budi pekerti ya, yang kemudian hilang dari pembelajaran sekolah. Nah, ini tentunya menjadi pemikiran nanti. Kita akan lanjut di segmen berikutnya pembicaraan kita ya. Baik teman Basile, kita istirahat sebentar ya, kita akan lanjutkan lagi. Rekomendasi homestay rombongan di Jogja yang bisa muat di atas 20 orang. Di sini ada 5 kamar tidur dan living room yang besar, cocok buat rame-rame. Lokasinya strategis, berada di Sedo Agung, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Begitu masuk, tempatnya tuh luas, suasananya adem dan juga tenang. Ada 5 kamar tidurnya lengkap, pakai kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas, kasurnya empuk banget dan juga kamarnya super bersih. Tiap kamar tuh desainnya beda-beda. Ukuran kasurnya ada yang queen bed dan juga queen bed, semuanya lengkap, kulkasnya juga ada. Namanya Dian Padang. Buat reservasi bisa hubungi nomor ini ya.
kembali ke perbincangan kita terkait dengan Hamemayu Hayuning Bawono Ambrasto Dur Angkoro. Ya, Ki, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Saat ini falsafah Memayu Hayuning Bawono Ambrasto Dur Angkoro ini barangkali agak mengalami kesulitan dalam tempat untuk mengajarkan barangkali ya kepada generasi muda kita ya. Karena pelajaran budi pekerti di sekolah tidak ada lagi. Nah, ini tentunya bagaimana terobosan ya trik-trik ya barangkali ya yang bisa kita lakukan apa? Karena konsep karakter diri seseorang yang secara karakter dia selalu ingin memayu-hayu di semua hal ya tentunya betul. Ya menuju kebaikan, mencegah kerusakan, walaupun mengalami kekurangan tapi tetap kejahatan itu tidak ingin dilakukan dan sebagainya ya misalnya kalau di mahasiswa ya tidak nyontek ya, plagiat ya misalnya ya, itu harus memiliki karakter yang baik ya. Ini gimana ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Betul, Ki Cilik. Jadi memang kalau saya melihat, saya suatu ketika ketemu dengan teman dari seorang profesor dari Jerman, khususnya dari Marburg University ya. Begitu kita bicara tentang medsos, begitu kita bicara tentang zaman milenial seperti itu, dia selalu bilang, aduh, I'm sorry, gitu. Ini kayak badai informasi. Jadi memang sistem pendidikan kita ini di seluruh dunia menurut cara pandang saya itu memang terdistorsi oleh badai informasi. Mungkin kita zaman dulu masih merasakan kalau buka radio itu sudah seneng ya. Hari ini kan setiap pemegang HP itu bisa membuka apa saja size tuh. Sehingga yang terjadi adalah badai informasi. Jadi ada suara malaikat, ada suara setan gitu ya. Betul itu semuanya bareng-bareng gitu ya. Lah, oleh karena itu maka kemudian para atau anak-anak didik ini itu juga mengalami semacam terdistorsi pikirannya, kesadarannya juga terdistorsi oleh badai informasi. Oleh karena itu akhirnya mungkin nilai-nilai Jawa ini atau nilai-nilai Nuswantoro, Hamemayu dan Ambrasto itu tadi mungkin sudah tidak layak kalau kita tulis lagi teorinya, doktrinnya, apalannya. Nah, itu melelahkan anak-anak. Sangat melelahkan anak-anak. Yang mereka sudah kena badai informasi ini masih dikasih doktrin tentang Ambrasto, Dur Angkoro, Hamemayu, itu akan kelelahan. Oleh karena itu mungkin baiknya begini Cilik ya. Anak-anak itu kita ajak langsung interaksi saja. Langsung berproses. Berproses, berinteraksi. Jangan hanya dengan alam. Oke, berinteraksi dengan alam, oke. Langsung dengan tanduran, tadi tandur. Langsung juga mungkin dengan bagaimana berinteraksi dengan tetangga, dengan kehidupan ibu guru, kehidupan bapak guru, kehidupan real di rumahnya dan lain sebagainya. Juga misalnya, itu kok ada Romo penabuh gamelan, interaksi langsung gitu. Jadi tidak doktrin tentang gamelannya, moji, molu, nggak gitunya, tapi interaksi dengan para pengrawitnya. Nah, ini menurut saya juga membawa anak-anak juga kepada interaksi-interaksi yang lebih luas, sehingga mereka juga akan menumbuhkan kemudian teposlironya. Lah, teposliro hari ini kan hampir dipangkas oleh interaksi berita-berita maupun interaksi medsos yang menguatkan sifat individualistiknya. Iya, jadi itu tadi. Sehingga kemudian itu menjadi menipis dan mungkin hampir hilang. Tetapi dengan kalau kita bawa langsung berinteraksi dengan kehidupan real anak-anak, berinteraksi dengan tetangganya, berinteraksi dengan apanya, atau mungkin kalau panjenengan tadi di lingkup keluarga agak besar,
ada Pak D, ada ini terah ya misalnya betul, ya. terah, ada kumpulan terah itu menurut hemat kami itu menjadi penting juga untuk disadari oleh anak-anak ya atau oleh disadari juga mungkin kita juga membutuhkan itu. Betul. Merefresh ya, harus di-refresh. Iya. Oke, dalam interaksi itu tentunya akan ada tepos liro yang bisa muncul ya, rasa sosial yang kemudian di situ ada perbincangan, kemudian di situ ada pemikiran yang bisa kita baca. Betul. Kemudian kita bisa istilahnya ya adaptasi terhadap suasana-suasana yang berbeda pendapat dan sebagainya. Itu akan membangun jiwa kita itu lebih adil barangkali ya, menghadapi suasana itu ya, dan lebih mampu beradaptasi dengan apapun gitu. Dan tepos liro ini kalau zaman dulu cukup diukir di atas pagelaran keraton itu. Ada ukiran di sana Ponco Bramoro Sariro Tunggal. Sarironya ini loh. Iya. Ki cilik. Jadi Sariro Tunggal itu dinaungi oleh 5 Bramoro. Bramoro ini kan istilahnya apa ya? Bramoro itu para wali lah kira-kira. Jadi Sariro Tunggal ini dinaungi oleh 5 wali. Nah, gitu. Oleh karena kalau pakai bahasa sekarang ya Ponco Silo. Iya. Ponco itu 5, Silo itu nilai-nilai tertentu. Jadi kalau zaman dulu cukup taruh di atas, diukir di atas pagelaran, orang lewat gitu sudah, oh iya deng, Sariro ayu. Sariro tunggalnya itu harus ayu. Pramila kan nanti ada tembangnya Kanjeng Sunan Kali. Ana kidung rumeksa ing wengi, teguh hayu, luputa ing loro. Hayu ini menjadi Sariro Tunggal. Jadi memang kalau dulu cukup begitu aja langsung mengerti. Nah mungkin sekarang dengan adanya badai informasi kayak begini, ya anak-anak perlu kita, ya yuk langsung interaksi langsung interaksi dengan tetangga, dengan simbah-simbah, dengan para pengrawit, dengan para mungkin juga para abdi dalam, dengan apa sajalah. Yang penting interaksi ini membawa kepada Sariro ayu tadi. Ya, artinya membangun karakternya ya supaya menjadi karakter yang lebih tentunya toleransinya menjadi baik. Tetapi tidak dibebani oleh doktrin-doktrin. Apalagi kita juga dalam kultur yang multi kultur ya, mulai dari Aceh sampai Papua ya. Tentunya kita harus memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Dan tadi Sariro Tunggal yang kemudian Ponco Bramoro itu alangkah bagusnya kalau itu dimiliki terutama oleh para pemimpin kita mestinya. Ya, supaya para pemimpin kita bagaimana menerapkan aturan-aturan yang lebih baik untuk memayu-hayu ya. Undang-undang, kemudian aturan bagaimana tadi usahawan-usahawan itu diatur supaya saat ini kan kita tahu bahwa di Indonesia ya. Yang memiliki pendapatan sangat tinggi itu ada yang memiliki pendapatan yang sangat kecil. Nah itu supaya diginikan ya, ini tentunya membutuhkan pemimpin yang bisa memiliki wawasan yang bisa mensejahterakan rakyat ya Ki ya. Bisa menjadi Sariro ayu. Nah itu tadi pemimpin-pemimpin yang Sariro ayu tadi ya. Jadi yang itu kita harapkan ya. Mampu ngayomi. Ngayomi betul. Gitu, ya. Sehingga cita-cita kemerdekaan ini akan semakin dekat untuk diraih ya. Menjadi adil, makmur yang berkeadilan ya, dengan dalam segala aspeknya tentunya. Kalau sudah begitu maka kesehatan itu menjadi sesuatu yang auto-repair. Kesehatan itu menjadi paringan Gusti yang langsung dirasakan. Gitu. Bukan lagi menjadi sesuatu yang alu-alu, wah kudu sehat, tetapi karena sarironya ayu, maka kebertubuhannya juga jadi ikut ayu. Jasadiahnya napa-napa nggih. Wadatnya menika nggih, tubuhnya menika dados nderek ayu. Nderek menjadi
ha memayu hayuning bawana ugi. Nggih, nggih. Ngaten menika. Matur suwun sangat Ki Cilik. Ki Cilik sampai saya salah. Ki Herman ya. Nggih. Sahabat Mbah Cilik, ya, kita sudah ikuti ya perbincangan dengan Ki Herman Sinumjan Utama terkait dengan memayu hayuning bawana ambrasta dur angkara. Jadi memang dur angkara itu sifat yang harus kita tekan dengan sadar ya, supaya tumbuh sifat yang selalu memayu hayu dalam segala aspeknya, sehingga terjadi kebaikan, terjadi keselarasan, ya, tidak ada lagi kerusakan, dan kemudian nilai-nilai kegotong royongan itu akan selalu ada di dalam diri dan menjadi karakter bangsa Indonesia ya, tentunya dari tidak hanya Jawa ini, tetapi juga seluruh Nusantara, mulai dari Aceh sampai Papua. Mudah-mudahan perbincangan kali ini membawa inspirasi kepada sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, berikan komentar, dan silahkan share. Iya. Terima kasih, sampai jumpa kembali dalam perjalanan Mbah Cilik Sigit. Tentu itu adalah akan sangat membawa makna yang lebih baik, membawa hal-hal yang akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Salam makna segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Matur nuwun Ki. Sami-sami. Mudah-mudahan kesempatan bisa rawuh lagi. Siap. Makna kebebasan. Coba kita renungkan, apa yang dipikirkan oleh Adam dan Hawa saat diberikan kebebasan hidup di bumi oleh Allah? Apa yang dipikirkan para pendiri negara saat kemerdekaan bangsa berhasil diperoleh? Apa yang dipikirkan oleh terpidana saat selesai menjalankan hukuman? Apa yang dipikirkan oleh seorang istri yang baru saja menerima gaji suami untuk bebas dikelola? Apa yang dipikirkan oleh seorang siswa yang baru lulus SMA? Semua memiliki kebebasan, kebebasan berpendapat, kebebasan menentukan pilihan, dan kebebasan-kebebasan lainnya. Tetapi, apakah kebebasan itu mutlak dan tidak terbatas? Pada hakikatnya, kebebasan itu hak dasar seseorang sebagai martabat dan kemuliaannya untuk dilindungi, dijaga dan dihormati. Tetapi kebebasan seseorang atau sekelompok orang tidak dapat bersifat mutlak, karena kebebasan itu tetap terikat oleh ruang dan waktu. Ruang menunjukkan tempat, di mana kita, dengan siapa kita, dan waktu menunjukkan tujuan ke depan, peristiwa masa lalu yang itu akan membatasi kebebasannya. Bagaimana kebebasan seseorang atau sekelompok orang itu diekspresikan tidak bisa menabrak kebebasan seseorang atau sekelompok orang lainnya, karena sifat dasar kebebasan itu adalah membebaskan. Telah 79 tahun, negeri ini, negeri tercinta ini telah memperoleh kebebasannya. Bebas, tetapi masih tetap terikat oleh ruang dan waktu. Ruang di mana telah menempatkan posisi ikut mewujudkan perdamaian dunia. Dan waktu di mana janji, cita-cita mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, keadilan, persamaan untuk semua di mata hukum, musyawarah sebagai jalan persatuan, dan hak rakyat menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut. Demi cita-cita pejuang bangsa yang luhur itu, menyemaikan falsafah leluhur, ha memayu hayuning bawono, ambrasto dur angkoro, yang maknanya mewujudkan keindahan negeri, baik fisik maupun tata sosial, dengan mencegah nafsu jahat, layak dilakukan oleh para punggawa negara maupun masyarakat.
menuju terwujudnya negeri yang toto titi tentrem, loh Cinawi Kertoraharjo, sebagai cita-cita bangsa. Amin ya robbal alamin. Dirgahayu negeriku tercinta, Indonesia. Godean, 10 Agustus 2024, Mbah Cilik Sikit.